Apa itu subset sum problem? Jadi di subset sum problem itu inputnya adalah sebuah set, sebuah himpunan yang isinya tuh bilangan-bilangan bulat gitu, bilangan-bilangan bulat positif yang merepresentasikan berat sebenarnya. Ya, kalau berat kan nggak mungkin negatif ya. Masa berat badan kamu berapa? -5 gitu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi yang namanya berat itu pasti positif. Nah, tapi dia ini ceritanya dalam kasus ini untuk mempermudah dia bilangan bulat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau berat bisa ya 60,5 misalnya. Kan bisa gitu ya. 60,33333 gitu bisa. Tapi ini dipersempit jadinya bilangan bulat positif. Jadi angkanya bulat gitu ya. 5, 3, 10, 12, 30 dan seterusnya. Ya. Direpresentasikan W1, W2, W3 sampai WN. Kemudian sama ada satu buah bilangan bulat positif. Kita sebutnya M gitu ya. Bebas ya M atau apapun, tapi kita pakainya standar aja lah ya, M. Ada sebuah bilangan bulat positif M satu gitu, yang bukan si himpunan itu ya. Nah, kemudian problemnya adalah tentukan himpunan bagiannya yang jumlahnya itu sama dengan M gitu. Jadi misalnya tadi ya, kalau ini misalnya diberikan W besar lah ya, W besar gitu ya. W besarnya itu sama dengan misalnya 3, 7, 4, nah misalnya gitu aja lah ya. Oke. Oh, kalau kayak gini nanti ya nggak apa lah, 3, 7, 4 ya. Nah, kemudian jadi ini W1, ini W2, ini W3. Nah, subset yang dicari adalah subset gitu. Subset dari W kan macam-macam ya. Subsetnya bisa himpunan kosong, bisa 3, bisa 7, bisa 7 sama 4, bisa ya 3, 7, 4 gitu. Ini semuanya adalah subset dari si W kan ya. Gitu kan ya. Nah, jadi disuruh nyari subset di antara semua subset ini, mana subset yang jumlahnya sama dengan M. Makanya kita harus define nih M-nya. Misalnya M-nya berapa ya? Misalnya M-nya 7 gitu. Maka kalau M-nya 7, nah ini contoh yang bagus nih. Maka subsetnya yang benar jumlahnya adalah 7 itu adalah subset yang pertama adalah 3 sama 4. Yang satu lagi adalah subset 7 gitu. Ya. Jadi ada dua nih solusinya gitu ya. Bisa 3, 4, bisa 7 gitu kan ya. Kenapa? Karena 3 ditambah 4 kan 7. Yang ini juga 7 gitu ya. Jadi tentukan semua himpunan, semua gitu, berarti bisa lebih dari satu. Tentukan semua himpunan bagian dari n bobot tersebut, dari yang ini gitu ya, yang jumlahnya sama dengan M gitu. Jadi ini jawabannya. Mungkin nggak ketemu solusinya. Ya mungkin aja. Misalnya M-nya sama dengan misalnya 10 ada ya. Misalnya sama dengan 5 misalnya. Kalau M-nya sama dengan 5 kan nggak ada jawabannya ya. Tidak ada subsetnya. Jadi ya himpunan. Nggak ada jawabannya ya. Himpunan kosong juga bukan. Tidak ada. Jadi bisa aja nggak ada jawaban. Tapi kalau ada jawabannya, tadi M sama dengan 7, maka kembalikan semua. Begitu kira-kira. Oh ini ada contoh. Ini lebih rapi harusnya. Oke, jadi misalnya saya N-nya 4 gitu, punya 4 bobot gitu. Bayangin aja 4 barang gitu ya. 11, 13, 24, 7, kemudian M-nya 31. Maka himpunan bagian yang memenuhi itu ada 2. 11, 13, 7, dan 24 sama 7. Itu sama-sama hasilnya 31. Gitu ya. Kalau pakai brute force gimana nih? Brute force yang naif ya. Kalau penyelesaian pakai brute force yang naif, maka saya akan coba semua kemungkinan seperti biasa. Kemungkinannya apa? Kan kemungkinannya bisa nggak usah diambil semua gitu ya tadi ya. Atau saya ambil yang item satu aja nih, 11 aja. Atau saya ambil yang 13 aja. Atau saya ambil pokoknya satu-satu lah ya. Kemudian saya ambil 2 deh, 11 sama 13. Atau 11 sama 24. Atau 11 sama 7. Semua dibuka. Terus tinggal hitung kan yang satu-satu. Kalau brute force ini berapa sih? Oh ini sama dengan 0. Yang ini 11. Yang ini 13. Yang ini 24. Yang ini 35 gitu. Gitu ya. Terus nanti misalkan mana yang tadi yang oke, misalnya saya punya 24 sama 7. Yang ini berapa nih? Oh, ini 31. Oh, ini berarti solusinya. Cari lagi semuanya. Gitu ya. Nah, masalahnya kan ini tadi ya, yang state space tree-nya besar nih kalau misalnya kayak gini. Gitu.
emang ada berapa sih? Ada berapa path gitu ya? Ada berapa kemungkinan jalur yang mungkin ada dengan cara seperti ini, gitu, dengan cara brute force yang naif? Ada berapa ya? Ada yang tahu? Ini mirip-mirip ini loh sebenarnya, mirip-mirip apa? Knapsack ya. Ada berapa cara? Ada berapa path? Ini kan sebenarnya, pokoknya ingat-ingat aja ya. Kalau set, ini kan problem set ya, problem himpunan gitu. Ada hubungan dengan himpunan, maka sebenarnya kita tuh bisa merepresentasikan apa namanya, hasilnya, solusinya itu dengan 0 sama 1. 1 tuh artinya diambil, 0 tuh artinya tidak diambil. Kayak knapsack. 1 barangnya diambil, masukin tas, atau 0 udah nggak dimasukin tas. Gitu ya. Nah, cuman bedanya kalau knapsack, saya nggak masukin tas, ya saya taruh lagi di atas meja. Kalau yang ini, kalau saya nggak masukin ke set, saya buang gitu si angkanya. Ya, jadi hilang. Nggak ada gitu. Nanti kita lihat kenapa begitu. Ya, jadi jawaban ini kan solusinya ya. Itu saya bisa nulis sebagai begini. 11, 13, 7. Oke, berarti 1, 1, 0, 1. Gitu ya. Kenapa 1, 1, 0, 1? Artinya weight yang pertama diambil, weight yang kedua diambil, weight yang keempat diambil. Weight yang ketiga nggak diambil, maka itu solusinya. Kalau yang ini berarti saya tulisnya 0, 0, 1, 1. Ya, jadi saya bisa merepresentasikannya dalam bentuk biner gitu, 1 atau 0. Nah, ada berapa kemungkinan biner ini? Kan kemungkinannya itu kan ada 4 ya, berarti 0, 0, 0, 0, saya nggak bawa semuanya. Kalau brute force kan gitu. Tahu 0, 0, 0, 1, ini kan 0, 1, 0, 1, 0, 1 gitu, ini 1, 1. 0, 0, 1, 1, nanti ini 0, 0, 1, 1, 1, 1, yang ini 0, 0 semua. Nanti saya tinggal copy paste ke bawah sini, tapi ininya diganti jadi 1, 1 semua. Nah, ini ada berapa path-nya, kemungkinan solusinya, kalau pakai brute force biasa? 2 pangkat N. Oke, terima kasih. 2 pangkat N ya. Atau kalau ini berarti ada 16 gitu, 2 pangkat 4 gitu kan ya. Jadi ingat-ingat ya, kalau ada problem subset, problem himpunan lah. Yang himpunan yang diambil enggak, atau dimasukkan atau enggak gitu ya, yang kayak gitu-gitu yang 1, 0 gitu. Jadi pilihannya tuh antara diambil atau enggak diambil. Kan mungkin ada yang pilihannya misalnya 3 nih, bolanya warna merah, kuning atau hijau. Nah, itu bukan 1, 0, tapi 0, 1, 2 misalnya gitu ya. Nah, kalau ini yang 0, 1 gitu ya, itu pasti kompleksitasnya, maksudnya kompleksitas tuh untuk membuka semua kemungkinannya itu 2 pangkat M. Oke, jadi ini kan mengikuti ini. Jadi bukan faktorial, beda dengan yang tadi ya. Karena ini himpunan, kalau yang tadi kan bukan himpunan. Gitu kira-kira gitu ya. Nah, nanti kita lihat kalau misalnya kita pakai backtracking yang tadi pakai pemotongan, pruning tadi gitu ya, pruningnya berdasarkan bounding function, kita kill beberapa proses yang tidak berguna, kita akan bahas ini adalah state space tree untuk problem yang tadi, tapi dengan menggunakan naif brute force gitu ya. Jadi ya benar-benar naif, semuanya dibuka kemungkinan. Nah, ini harusnya ada 16 ya. Harusnya ada 16. Satu, ini satu, kemudian part yang kedua tuh berarti ke sini gitu ya. Nah, itu totalnya harusnya ada 16 ini ya. Ini kan ada 4 kali 4 ya 16 ya. Gitu ya. Jadi ada 16 kemungkinan solusi. Nah, kita lihat aja nanti mana yang kira-kira kalau saya jumlahkan jadi memenuhi. Nah, di sini ada kalau kalian lihat itu di dalam note-nya itu ada angka kan ya? Ada angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu adalah urutan mengenerate note-nya yang berdasarkan depth first search tadi gitu. Jadi kalau kalian lihat jalannya pertama tuh yang ini. Terus tuh yang ini gitu. Yang ketiga itu bukan ini, tapi saya ke bawah dulu. Gitu. Yang keempat mana? Yang ini. Gitu. Ke bawah lagi gitu, bukan yang ini. Terus kelima ini. Baru setelah habis, kan udah nggak ada anaknya lagi, maka saya baru lihat yang sebelahnya ini. Setelah 6 juga yang 7-nya bukan ini gitu. Karena ini kan berasal dari anak yang berbeda. Maka saya akan ke sini dulu gitu ya, ke orang tuanya dulu. Baru setelah itu, ya jadi ini urutan ya. Jadi langkahnya dari urutan 1 di-generate sampai ada 31 node yang harus di-generate. Nah, kita lihat nanti harusnya kalau misalnya pakai backtracking gitu ya, pakai bounding function,
itu nanti harusnya tidak perlu sampai 31 yang di-generate. Gitu. Oke, nah, oke. Nah, kemudian ini selanjutnya selain angka yang ada di dalam node, itu ada angka-angka yang di edge. X1 sama dengan 1. Apa itu X1 sama dengan 1? Tadi saya bicara kalau misalnya problem dari himpunan itu bisa direpresentasikan dengan 1 atau 0. Gitu. 1 artinya saya pakai, 0 artinya tidak saya pakai. Nah, kalau ini artinya X1 sama dengan 1, jadi misalnya pet yang mana ya? Misalnya saya pakai pet yang ini deh ya. Oke, misalnya yang mana ya? Yang ini. Ya, saya ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini ya, misalnya gitu ya. Nah, ini kan X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 0, X4-nya 0 gitu ya. Salah nih, bukan yang itu, salah. Itu X4-nya 1. Ini X4 0 tuh buat yang satunya lagi. Ya, hilang. Jadi, tadi ke sini terus sama X4-nya yang ini ya, X4-nya 1 ya ini ya. Ini berarti ini. Oke. Jadi ini ke sini, ini ke sini, dan ke sini. Salah bukan yang itu ya. Yang ini. Yang ini, sorry. Nah, gitu. Kan bisa begitu. Nah, itu artinya misal itu solusi gitu ya, misal itu solusi, maka itu artinya solusi saya adalah ini X sama dengan 0, 1, 0, 1 gitu ya. Ini X1, X2, X3, X4. Artinya elemen pertama diambil bebannya, elemen kedua tidak diambil, elemen kedua diambil, elemen ketiga tidak gitu ya. Tadi berapa ya? 11, 13, 24. Ini berarti 11, 12, 34, 7 gitu tadi ya. Berarti ini artinya 11-nya nggak diambil, 12-nya diambil, kemudian 24-nya tidak diambil, 7-nya diambil. Ini 24. Gitu. Jadi ini totalnya semuanya 19 berarti. Jadi ini mungkin dia nyari M. Kalau M19 berarti PT yang itu. Jadi X1 di situ artinya ini saya ambil beban pertama, yang ini saya tidak ambil beban pertama. Kan pilihannya selalu gitu, diambil atau tidak diambil. Kemudian kalau di sini setelah saya ambil beban yang pertama, apakah saya akan mengambil beban yang kedua? Kalau mengambil beban yang kedua, ke sini. Kalau tidak mengambil beban yang kedua, saya ke sini. Begitu pula yang ini. Ketika beban pertama diambil, beban kedua diambil, apakah kemudian beban ketiga diambil? Gitu. Ke sini berarti. Kalau nggak diambil, nanti ke kanan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, saya akan memindahkan ini ke papan tulis ya. Bentar, ini saya copy dulu. Copy dulu, kemudian kita pindah ke papan tulis supaya lebih lebar. Oke. Aduh, papan tulisnya masih acak-acakan. Oke. Ini problemnya gitu ya. Ini bakalan acak-acakan nih, jadi tolong walaupun susah gitu ya jam segini bentar lagi bukanya, lagi lemes-lemesnya, tapi tolong diusahakan sekonsentrasi mungkin. Tugasnya ini ya, saya sudah masukkan ke LMS, tugasnya adalah saya minta kalian buat ini. Tapi dengan data yang berbeda, jangan 11, 13, 24, 7 gitu ya. Kalian cari aja angka yang lain. Oke. Nah, jadi caranya adalah kalau kita pakai backtracking, nanti kita harusnya punya yang namanya bounding function. Gitu ya. Bounding function itu biasanya kita tulis dalam bentuk persamaan matematika gitu ya. Nah, tapi saya tidak akan memberikan langsung sekarang gitu karena nanti pasti akan apa gitu ya. Jadi saya akan coba bikin tree-nya dulu gitu ya. Nanti dalam perjalanannya kita lihat kenapa kok itu di-kill gitu ya. Kenapa gitu. Nanti baru kita bikin bounding. Oke, pertama kali kita mulai dari root, gitu ya, dari root. Nah, kemudian dari root tadi kemungkinannya ada dua kan ya, kemungkinan ada dua, yaitu apa? Elemen pertama saya ambil, saya masukkan gitu ya ke dalam himpunan solusi saya, ya. Jadi saya kan punya himpunan solusi ini harusnya nanti
yang direpresentasikannya dalam X1, X2, X3, sama X4 gitu kan ya. Nah ini kan X1-nya kan bisa 1, bisa 0 gitu kan ya. Maka pertama yang saya coba misalnya saya include ya, jadi 1 gitu ya. Jadi saya masukkan nih X1-nya. X1-nya saya masukkan. X1-nya sama dengan 1. Artinya saya ambil, saya masukkan ke dalam ini, ke dalam himpunan solusi gitu ya. Saya masukin 11. Nah, untuk mempermudah supaya saya tidak perlu bikin catatan di sebelah kanan, saya akan mengubah pohonnya gitu ya. Jadi pohonnya itu saya bikin agak besar ya. Kalau bulatan gitu, saya bikin kotak aja. Saya bikin kotak. Bagian pertama itu adalah isi dari himpunan solusi saya. Ya, ini jadi himpunan solusinya nih. Himpunan total himpunan solusinya gitu. Udah berapa sih kalau dijumlahin kan nanti ini misalnya ada 11, terus selanjutnya ada 13 gitu ya. Maka kalau 11 sama 13 himpunan solusi saya adalah 24 gitu isinya ya. Jadi ini adalah hasil penjumlahan dari himpunan solusi. Sementara yang ini adalah sisanya gitu. Sisa dari beban yang belum saya lihat gitu ya. Yang belum saya ambil, belum saya pertimbangkan untuk masuk ke dalam himpunan solusi. Jadi kalau pertama kali kan himpunan solusinya masih 0 ya isinya, karena kan belum ada isi apa-apa. Nah sisanya ada berapa? Sisanya adalah sejumlah ini gitu. 11 ditambah 13 ditambah 24 ditambah 7. Gitu ya. Itu 55 harusnya. Oke. Kemudian tadi kita yang pertama kali adalah kita akan mengambil elemen pertama kan ya, karena X1-nya sama dengan 1 gitu. Terus gimana? Maka kalau kita ambil elemen pertama, himpunan solusinya kan isinya berapa? Saya pertama kali pakai catatan lah ya di sini ya supaya membantu sedikit. Himpunan solusinya kan jadi dimasukin ya, 11 ya. Weight-nya dimasukin kan? Ini kan weight 1, weight 2, weight 3, weight 4 gitu ya. Masukin 11, berarti sekarang himpunan solusi saya itu ada 11 kan ini jumlahnya karena cuma baru 1 gitu. Kemudian sisanya berapa? Sisanya adalah yang belum saya pertimbangkan karena saya baru melihat yang 11, maka hasil dari ini kan ya. Atau sebenarnya saya bisa ngitung dari yang tadi nih 55 kan ya, dikurangi dengan 11 gitu. Karena kan saya sudah ngambil yang 11 nih. Gitu. Berarti kan ini 44. Gitu ya. Oke. Jadi saya udah ambil 11, kemudian sisanya masih ada 44 nih. Modal untuk kita menjadikan bagian sini ini nanti pengennya kan M-nya 31 gitu. Jadi yang ingin kita jadikan 31 adalah yang bagian depannya. Oke, karena kan pengennya ini ya, hasil penjumlahan himpunan solusinya adalah 31. Nah, karena ini depth first search, maka saya akan ke sana lagi gitu. Saya akan coba kalau X2-nya diambil. Oke. Kalau X2-nya diambil, berarti kan W2-nya masuk kan? Masuk ke sini gitu ya. Jadi 13 nih. Sekarang ada 11, ada 13. Berarti sekarang total himpunan solusi saya itu adalah 24. Berarti kan ya? 24. Oke. Sisanya berapa yang belum saya sentuh gitu ya? Yang masih ada itu adalah yang ini kan? Atau berarti 44 dikurangi yang saya tadi ambil 13. Ya. Gitu ya. Kalau ada yang bingung, langsung interrupt aja nggak apa-apa. Oke. Berarti ini dikurangi 13 ya, 31. Loh Bu, ini udah 31 nih gitu ya. Kan ini M 31. Bukan ya, itu kan sisanya gitu. Bukan ya kita cari adalah yang di sebelah sini gitu. Yang himpunan solusinya kan bukan 31. Baru 24 gitu ya. Oke. Udah ya. Kan salah kan saya kan. Kenapa ini 0? Ini harusnya 1 gitu. Karena kan X2-nya dimasukin gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah saya akan memasukkan elemen yang ketiga gitu. Jadi X3-nya sama dengan 1. Artinya ini saya masukkan nih. Berapa sih dia? 24 gitu. Masukin ke situ 24. Berarti berapa? 48 kan? Ya, 24 tambah 24 kan 48. Ya. Sebenarnya pas saya tahu 48 juga saya udah tahu nih.
Nggak mungkin kan? Iya nggak? Tadi yang mau kita cari berapa total? 31 kan? Ya, 31 kan? Nah, ini kan sudah melebihi dari 31 yang kita pengen. Sudah 48 nih sekarang isinya. Jadi, ya udah, sebenarnya kita tidak perlu teruskan lagi. Karena kalau kita teruskan lagi, artinya kan kita nambah lagi. Berarti orang 48 aja udah lebih besar daripada 31, apalagi kalau kita tambah lagi gitu. Ya pasti lebih besar lagi kan. Jadi kita stop gitu. Oke. Nah, kita stop, kita kill prosesnya, tapi kan berarti harus ada bounding function yang membuat proses itu terbunuh gitu. Ya. Kenapa? Gimana caranya dia bisa terbunuh? Maka kita tulis, kita buat namanya bounding function. Nah, sebenarnya apa sih? Jadi sebenarnya gini, ini kan yang si kotak ini ya, si node yang ini kan saya silang merah ya. Artinya itu sebenarnya tidak pernah di-generate gitu. Ya. Jadi sebenarnya posisi saya itu harusnya ada di sini. Anggap ini posisinya posisi ke K gitu. Kan saya nggak tahu ya, ini kan misalnya kalau di sini kan posisi ke-1, di sini posisi kedua. Saya bisa berhenti di posisi ketiga, saya bisa berhenti di posisi kelima, saya bisa berhenti di ini 5 nggak mungkin ya karena cuma 4. Saya bisa berhenti di posisi kedua gitu. Saya bisa berhenti di posisi ketiga atau saya bisa berhenti di posisi keempat. Saya nggak tahu keberapa. Jadi makanya saya tulis aja ini saya berhentinya di posisi ke K gitu ya. Oke. Nah, kemudian sebenarnya ketika saya mengenerate node ini, itu sebenarnya saya ngelihat ke apa istilahnya ngelihat ke masa depan gitu. Saya nih ya kalau dijumlahkan dengan yang sesudahnya nanti bakal ngelebihin nggak ya? Kalau misalnya ternyata bakal ngelebihi, maka saya tidak akan membuat note yang ini yang saya silang merah ini gitu. Jadi di kill proses selanjutnya pokoknya di kill gitu. Jadi saya tidak bikin. Ya, gitu ya. Nah, gimana cara menghitung ini? 24 itu kan sebenarnya hasil penjumlahan ini kan ya. Hasil penjumlahan dari 11 sama tadi proses yang sebelumnya kan ini sampai 11 sama 13 kan? Nah, ini nih kalau saya buat formula umum, kan saya harus bikin formula umum. Itu sebenarnya hasil yang ini kan 11 itu didapat dari apa sih? Dari W1 dikali X1 kan? Ya, X1-nya kan 1, W1-nya kan 11. Yang ini dari mana? Yang ini kan W2 dikali X2 gitu. Nah, K-nya dalam kasus ini kan berhentinya di 2. Ya, maka saya bisa membuat ini menjadi lebih general, yaitu saya akan mulai dari 1 sampai ke K, ininya WI dikali XI. Gitu. Jadi jumlah himpunan solusinya yang saat ini nih ya, yang lagi di tengah jalan ya, ini kan lagi di tengah-tengah jalan nih si K, ini kan belum dapat nih ya solusinya. Itu adalah hasil penjumlahan dari hasil penjumlahan dari perkalian W dikali X gitu. Ya, X-nya kan ini berarti artinya diambil. Karena kalau tidak diambil ini kan jadi 0. Artinya W-nya tidak diperhitungkan. Gitu. Nanti kita lihat yang selanjutnya ketika X-nya 0. Ini gitu ya. Ini artinya apa ya? Weight included so far. Jadi berat anggap misalnya itu dimasukin ke tas gitu ya, si angka 11, 13 itu kayak knapsack itu dimasukin ke tas. Nah, berat yang sudah ada sekarang, bobot yang sudah ada sekarang, itu tuh kalau sampai K, itu adalah hasil penjumlahan dari I mulai dari 1 sampai K, WI kali XI. Ya, mudah-mudahan sampai sini ngerti ya. Nah, kemudian bounding function-nya yang mana dong? Kalau weight included so far, gitu ya, berat yang sudah saya masukkan sampai sejauh ini, sampai sejauh K ini, dijumlahkan dengan berat selanjutnya, ini kan berat selanjutnya ya, ini bukan 48 ya, berat selanjutnya kan 24 ya. Jadi saya ngecek nih, kalau si 24 ini dijumlahkan dengan berat elemen selanjutnya, berat beban selanjutnya, itu ternyata sudah melebihi dari 31 yang saya pengen, maka saya kill gitu. Jadi ini ditambah dengan berat selanjutnya. Berat selanjutnya mana? Ini kan WI-nya sampai K, berarti berat selanjutnya ya W K plus 1. Si 24. Jadi kalau dalam kasus yang ini ya, ininya yang ini, berarti 24, ya kan 24 kan ya? Karena 11 dikali 1 ditambah 13 dikali 1, ditambah dengan yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah 24, berarti kan ini. Ini kan ya W3 gitu ya. Karena K-nya kan 2 ya, berarti W3. Ini adalah hasilnya berapa? 48. 48 itu melebihi M. Gitu. Jadi saya akan bilang bahwa kalau bounding function itu yang true ya.
maka ini harus lebih dari sama dengan, bukan lebih dari sama dengan, sorry. Harus kurang dari sama dengan M. Karena kalau lebih dari M, maka saya kill gitu ya. Jadi bounding function itu yang true-nya ya. Jadi selama nih ya, selama dia memenuhi bounding function, maka prosesnya akan terus berjalan. Gitu ya. Kalau saya kasih langsung rumusnya seperti ini, nanti pasti bingung gitu. Jadi makanya saya coba tulis dulu. Oke, gitu ya. Saya teruskan. Oke, jadi ternyata setelah ini dia ini saya bilang ini bounding function nomor 1 gitu. Maka dia itu tidak melanggar bounding function yang nomor 1. Jadi sebenarnya saya tidak akan mengerjakan ini. Oke, karena di kill oleh bounding function, maka saya backtrack gitu. Saya backtrack. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Kalau kalian lihat tree yang sebelumnya ketika kita pakai brute force yang biasa, itu dia diterusin ya sampai benar-benar habis gitu. Oke, saya backtrack, kemudian saya lihat nih, ini kan tadi X3-nya dimasukin ya. Bisa nggak sih kalau X3-nya nggak kita masukkan gitu? Ya udah, cobain aja. Nah, ini saya coba kalau, saya tulis di sini supaya menghemat tempat, kalau X3-nya tidak saya masukkan. Gitu ya. Kalau X3-nya tidak saya masukkan, jadinya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah isinya kan tetap 11 tambah tadi ya, 11 tambah 13. Jadi isinya masih ngikut yang lama kan, jadinya 24. Karena apa? Karena si 20, ini sama-sama 24 nih masalahnya. Karena si elemen ketiganya tidak saya include gitu. Oke. Nah, ini yang agak beda dengan website. Kalau gitu sisanya berapa dong? Karena 24-nya itu sebenarnya sudah kita lihat, terus kayaknya nggak usah diambil deh gitu ya. Maka si 24-nya itu tetap dikurangi gitu. Jadi sisanya itu tetap yang ya sisa 7 itu gitu. Jadi ini sisanya 7. Sama seperti ini kan sebenarnya sisanya 7 juga kan tadi ya. Kalau di include 48 sisanya 7. Nah, ini juga 24 tapi sisanya 7 juga. Jadi si 24 itu dilihat terus dibuang gitu lah. Saya nggak masukin, udahlah dibuang aja gitu. Jadi hilang. Jadi sisanya tetap 7. Gitu ya. Nah, ketika 7, coba dicek nih. Ini melanggar bounding function nggak? Oke, kita lihat ya. Dia melanggar bounding function nggak? Nah, berarti kan bounding function-nya kan gini ya. Saya tulis di sini deh ya, tapi nanti saya hapus lagi nih. Oh, nggak apa di sini aja. Bounding function-nya untuk yang di sini, ini kan berarti K-nya kan berarti sampai sini ya. K-nya di sini ya, K-nya 3 gitu ya. Berarti sigma dari I1 sampai K, di mana tadi WI dikali XI gitu. Nah, ini sama dengan berapa nih? Ininya dulu dihitung. Berarti kan W1 dikali X1 ditambah W2, karena K-nya 3, kali X3 ditambah W3 kali X3. Gitu kan ya? Bisa sampai di sini ya. W1-nya kan tadi 11, karena 11 nih. 11 ya? 11 sama 13. Oke. Berarti ini 11 dikali 1 ditambah 13 dikali 1 ditambah 24 dikali 0 gitu. Ya, karena kalau belok ke sini, karena saya mau ngitung yang sebelah sini, X3-nya 0 gitu. Maka ini sama dengan berapa? Sama dengan, ya sama kan, 24 gitu. Nah, kemudian tadi kan bounding function-nya bukan cuma ini kan. Kalau ditambah dengan yang selanjutnya gitu ya, beban yang selanjutnya, kurang dari sama dengan M nggak sih? Kan gitu ya pertanyaannya. Coba, berarti 24 ditambah dengan beban yang selanjutnya, itu adalah 7 ya. 7 itu bukan yang ini ya, bukan sisa ini ya, tapi berat elemen keempat. Ini kebenaran sama nih angkanya. Ya. Jadi beban elemen keempat 7 gitu. Ini berapa hasilnya? 31 kan? Nah, apakah 31 itu masih kurang sama dengan 31? Gitu kan pertanyaannya. Oh, berarti masih memenuhi kan ya? Masih memenuhi, karena 31 benar kurang sama dengan 31. Karena masih memenuhi, maka saya akan generate node lagi. Gitu. Generate node apa? Jadi sekarang X4-nya di-include atau tidak gitu ya. Misalnya saya include. Nah, kalau saya include, tadi kan berapa tadi? Kalau saya include, ini kan W4 ya, berarti ya, elemen 4-nya beratnya adalah 7. Maka saya jumlahkan 24 tambah 7, 31 ya. 31 gitu.
sisanya berapa? Kan 7. Sisanya ini kan 7. Nah, tadi berat elemen keempatnya kan 7, berarti 0. Oke, jadi nggak harus 0 ya. Nah, kalau kalian lihat ini sudah dapat solusi ini 31. Maka, oke, ini adalah solusi. Gitu. Oke, tapi saya akan teruskan ini karena masih ada sebenarnya ada bounding function yang satu lagi. Kalau sudah dapat solusi kan sudah selesai gitu ya. Nah, tapi saya pengen semua solusi gitu ya. Jadi solusi pertama kalau kalian lihat ini ya. Tadi berarti X4-nya 1, pet-nya yang ini berarti ya. Nah, pet-nya yang itu gitu. Jadi solusi pertamanya adalah 1, 1, 0, 1. Gitu ya. Oke? Cocok nggak sama yang tadi? Cocok harusnya ya. Nah, kemudian udah ya, kalau udah kita backtrack. Kita lihat nih, ada lagi nggak sih selain X4 sama dengan 1? Oh bisa, yaitu X4-nya sama dengan 0. Artinya saya exclude, si X4-nya nggak saya ambil. Kalau saya exclude, berarti kan jumlahnya nggak jadi 31, tapi tetap 24. Tapi sisanya 0. Ya, karena walaupun tidak saya include, si 7-nya dibuang lah gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat, apakah sebenarnya ya kalau jadi ketika saya mau lihat ini gitu ya, ini sebenarnya hal yang apa ya? Kalau saya lanjutin lagi gitu ya, ini adalah kalau saya lanjutin lagi itu nggak ngaruh gitu intinya. Kenapa nggak ngaruh? Walaupun saya tahu nih ini udah nggak ada kelanjutannya lagi kan ya, udah nggak ada kelanjutannya lagi gitu. Kenapa nggak ngaruh? Karena hasil penjumlahannya itu kurang dari M gitu. Kenapa itu jadi nggak ngaruh? Asumsi saya nggak tahu ini sebenarnya udah habis gitu. Misalnya saya nggak tahu ini udah habis. Nah, tapi kan gini, sekarang yang sudah saya punya tuh 24. Gitu ya. Yang saya sudah punya nih 24. Nah, sisanya itu 0 gitu. Berarti kan nggak mungkin ada solusi kan? Dalam artian nggak mungkin ada solusi itu, saya nggak bisa nambah lagi gitu. Untuk jadi 31 kan saya butuh modal gitu ya, butuh yang di sebelah kanan ini gitu. Nah, ini udah mentok nih 24, sebelahnya 0 gitu. Jadi artinya sebenarnya ya udah saya tidak perlu melanjutkan lagi gitu. Cuma dalam kasus ini kasus khusus gitu, bukan kasus khusus sih. Ini adalah kasus yang saya memang tidak akan melanjutkan. Kenapa? Karena udah habis keempat kan. Level keempat kan kalau misalnya kalian implementasi ya udah habis gitu, orang emang cuma ada 4 elemennya gitu. Jadi saya sebenarnya ini tinggal lihat aja. Oh, 24 berarti bukan solusi gitu. Karena kan mintanya 31. Saya akan kasih lihat yang lainnya aja deh, yang di tengah-tengah. Oke. Maka saya akan backtrack. Ini udah nggak ada lagi, X3-nya sudah habis. Saya akan backtrack ke sini. Tadi kan dia pakai X2 ya. Mudah-mudahan masih bisa konsentrasi. Maka sekarang saya pakai alternatif yang selanjutnya. Kalau X2-nya tidak saya ambil. Oke. Kalau X2-nya tidak saya ambil, artinya 13 tidak dimasukkan gitu. Nah, jadi ini berubah nih. Ini 13-nya nggak dimasukin nih sama saya. Kalau 13-nya tidak dimasukkan, berarti kan totalnya cuma 11 kan ya. Tapi sisanya tetap 31 gitu ya. Karena 13-nya dibuang. Jadi sisanya tetap 24 tambah 7, 31. Gitu ya. Nah, 11 sama 31 ini kalau dilihat dari sini masih memenuhi lah ya harusnya ya. Masih memenuhi gitu ya. Nah, sekarang saya buka lagi. Kalau X3-nya sama dengan 1, artinya saya include X3-nya. Oke? Kalau X3-nya saya include, berarti kan 24 saya include ya. 24 ditambah 11. Gitu ya. Berarti berapa? 35. Ya 5 kan ya? 31 sebenarnya saya nggak usah hitung sisanya sih, karena udah ada 3. Jadi sisanya pasti 7. 35. Jadi, kalau kalian lihat, ini boleh nggak nih yang ini? 35 sama 7 ini. Yang ini, yang satu kotak ini. Boleh nggak? Dia melanggar bounding function nggak? Halo? Masih ada ini? Melanggar bounding function nggak? Oh, masih belum ngerti yang 48. 48 itu penjumlahan dari yang sebelumnya. Saya tanya dulu deh ini, yang sekarang. Yang 35 sama 7 ini,
itu melanggar bounding function nggak? Tadi M-nya berapa? 31 kan? Nah, 35 itu sudah melanggar bounding function nggak? Oke, M sama dengan 31 bukan 35. Betul, betul. M-nya 31. Maka dia melanggar kan? Maksudnya gini, jadi di sini saya, tadi kan karena X3-nya saya ambil, berarti kan ini jadi 11 sama 24 kan di sini ya. Tapi ini 24 tuh sebenarnya saya masih diperiksa dulu gitu ya. Jadi belum benar-benar dimasukin ke himpunan solusi. Kalau saya masukkan 24, totalnya kan jadi 35. Padahal saya pengen total itu 31 gitu. Artinya apa? Artinya udah saya nggak usah ngelanjutin lagi gitu. Karena kalau saya lanjutin, kan jadi makin besar nanti. Padahal saya pengennya 31 gitu. Maka ini saya silang gitu ya. Itu tidak di-generate, note itu tidak di-generate. Karena tadi ketika saya intip gitu ya dari yang 11 ini gitu ya, oh ternyata saya kalau dijumlahin dengan elemen sebelumnya 35 dan 35 itu sudah lebih dari 31, ya udah saya nggak usah gitu loh. Ya. Pertanyaan Jalu yang tadi saya baru baca, sorry di chat, itu kenapa 48? Karena X1-nya dimasukkan ke himpunan solusi, X2-nya dimasukkan ke himpunan solusi, X3-nya dimasukin ke himpunan solusi gitu. Jadinya kan 11 ditambah 13 ditambah 24. Totalnya 48. Gitu ya. Kalau yang ini kenapa 35? Karena X1-nya dimasukkan, X2-nya tidak dimasukkan, X3-nya dimasukkan. Berarti artinya 11 ditambah 24. Tapi ternyata kelebihan juga. Gitu. Oke, alternatif selanjutnya adalah, saya mundur ya. Saya mundur. Alternatif selanjutnya adalah kalau X3-nya tidak saya pakai. Gitu. Kalau X3-nya tidak saya pakai, tadi saya hapus ya. X2-nya kan tidak dipakai. Kalau X3-nya juga tidak saya pakai, berarti kan 11 totalnya. Ya. Kan X2-nya tidak dipakai, X3-nya tidak dipakai. Jadi dilihat pad-nya ya. Gitu ya. Jadi cuma X1 doang kan yang dipakai. Ini kan gini pad ya. Sini, terus ke sini, terus ke sini gitu pad-nya. Gitu. Sisanya tetap 7 gitu. Karena saya kurangin yang 13 sama 24-nya nggak dipakai ya udah dibuang. Sisanya 7. Nah, kalau kayak gini, ini kan sebenarnya tidak. Nah, ini baru saya mau ngomong nih. Ini kan K-nya berarti K berapa nih? Ini kan K-nya pada saat K-nya 3 ya. Pada saat ini dia tidak melanggar bounding function yang pertama. Enggak melanggar kan ya? Karena kan totalnya 11. 11 ditambahkan dengan yang selanjutnya kan 7 kan ya? 18. 18 tidak 18 itu kurang dari sama dengan 31 kan? Berarti dia tidak melanggar bounding function yang pertama. Tapi sebenarnya kalau kita pikir pakai logika, ini pasti nggak mungkin ada nih solusinya gitu. Kenapa? Karena yang saya punya 11. Terus sisanya tinggal 7 gitu. Kalaupun semuanya saya ambil, kan total-totalnya jadi 18 gitu. Pasti saya tidak akan mungkin dapat si apa namanya? Si 31 itu gitu. Kurang modal gitu. Jadi useless lah ya, nggak berguna kalau saya jalani. Maka sebenarnya ada bounding function yang kedua. Apa itu bounding functionnya? Yaitu kalau si weight included so far yang ini sama nih sama persis sama yang ini tadi. Kalau kalian udah ngerti yang ini harusnya yang ini juga sama aja. Ini dijumlahkan dengan sisa yang ada ya. Jadi bukan yang selanjutnya tapi sisa berat yang ada. Sisa berat yang ada tuh apa? Kan berarti mulainya dari K plus 1 sampai N kan. Kita nggak tahu N-nya ada berapa gitu. Pokoknya sebanyak elemennya, bisa 5, bisa 10, bisa 20. Pokoknya ditambah dengan sisanya, sisa beratnya itu harus lebih dari sama dengan M. Minimal sama dengan M. Karena kalau kurang kayak ini, 11 ditambah 7 18, ya nggak mungkin dia akan mencapai si M-nya gitu. Modalnya gitu ya. Modalnya kurang. Jadi misalnya kalian udah bawa nih di tas 11 kilo. Tujuan kalian tuh disuruh harus 31 kilo nih di tas. Tapi sisa barang yang belum dimasukin tas gitu yang masih tergeletak di luar tinggal 7 kan udah nggak mungkin atuh. Ya, nggak mungkin saya mau ngambil sampai akhirnya totalnya 7, ya nggak mungkin akan nyampe ke 31 gitu, kurang modalnya. Maka sama seperti tadi, ini saya kill juga.
gitu ya. Jadi ada dua bounding function. Ini bounding function yang pertama, ini bounding function yang kedua. Oke, kalau masih agak-agak nggak ngerti, nanti diulang aja videonya ya. Atau nanti tunggu saya selesai dulu ini, nanti kalau ada yang bingung kita bahas. Udah ya, berarti karena ini sudah di kill gitu ya, maka saya akan backtrack. Gitu. Saya backtrack terus lihat, oh ini X2-nya udah dua-dua kemungkinannya sudah dipakai. Jadi saya backtrack ke atas. Ini kan X1-nya sama dengan 1, berarti saya bisa coba alternatif lain. Kalau X1-nya, kalau X1-nya sama dengan 0. Bisa kan ya? Oke, kalau X1-nya sama dengan 0, artinya apa? Ya nggak ada yang masuk kan, belum ada yang masuk gitu ya. Di himpunan solusi. Berarti ini pasti 0 gitu, tapi sisanya tetap 44. Ya, karena si 11-nya dibuang. Nah, dari sini saya punya alternatif X2 sama dengan 1. Kalau X2-nya sama dengan 1, maka saya memasukkan si angka 13 kan ke sini kan ya. Maka kan berarti pasti 13. Sisanya berapa? Ya sisanya tetap 31 gitu, karena dikurangi ya. Berarti kan 24 tambah 7 ya, sisanya 31. Oke. Nah, ini nabrak nih. 15 ini ke sana aja ya. Nah, sekarang kalau X3-nya sama dengan 1, gitu ya, jadi nyobanya ke kiri terus, maka saya include X3-nya nih, si 24. Nah, ini sebenarnya harusnya dia akan melanggar bounding function. Coba aja ya, dicoba dulu ya, biar kelihatan ya. 24 tambah 13 berarti kan 37 kan ya? 37. Sisanya saya nggak usah hitung lah ya, ini sisanya sebenarnya 7 gitu ya. Tapi kalau ini 37, artinya saya bilang bahwa dia melanggar bounding function. Nah, pertanyaan saya adalah, melanggar bounding function yang mana? Bounding function yang ke-1 atau bounding function yang kedua? Oke, terima kasih Helmi. Ini kok Helmi terus ya ngejawabnya? Kalian nggak ngerti atau gimana nih? Bingung? Pertama ya, pokoknya karena kenapa? Karena 37 itu udah kelebihan. Jadi kalau misalnya yang di tasnya kelebihan gitu ya, kalau ini anggap kita masukin ke tas lah ya, ini sebenarnya masukin ke himpunan sih. Itu berarti dia melanggar yang pertama gitu. Ya. Kalau yang kedua itu kan tadi yang ini kan ya. Jadi itu kan sebenarnya enggak kelebihan sih. Ini kan 11 kan masih bisa sebenarnya di tasnya orang tadi 31. Oke. Jadi ini melanggar yang pertama. Gitu ya, ini melanggar yang pertama. Oke, maka saya akan coba kalau saya mengexclude X3. X3-nya sama dengan 0. Oke, nanti ini kalian buat ya tugasnya. Nah, kalau X3-nya di-exclude, berarti kan, lihat, yang di-include apa aja? Yang di-include cuma X2 doang gitu ya, X1-nya di-exclude, X3-nya di-exclude. Berarti kan kalau cuma X2-nya aja, berarti isinya tetap 13 kan ya? Berarti ini 13, sisanya 7 gitu. Nah, ini juga melanggar melanggar bounding function gitu. Nah, kalau yang ini melanggar bounding function, saya kasih tahu aja lah ya, udah pada lemes kali ya. Ini adalah melanggar bounding function yang kedua gitu. Kenapa? Karena kalau saya jumlahkan beban yang sudah saya dapat ini 13 ditambahkan dengan sisanya, itu saya cuma dapat 20 gitu. Jadi saya tidak akan mungkin bisa mencapai 31. Jadi ini ya, jadi kalau kalian lihat ini dia melanggar bounding function pertama, yang ini melanggar bounding function kedua. Beda ya. Oke. Maka saya backtrack. Saya backtrack. Oh, oke, ini belum ya. X2-nya sama dengan 0. Kalau misalnya saya mengexclude X2. Oke. Kalau saya mengexclude X2, maka himpunan saya kosong kan ya? Kosong kan? Karena X1-nya 0, X2-nya 0. Berarti ini tetap 0. Tapi sisanya 31 gitu ya. Karena kan 2 dibuang, 11 dibuang, 13 dibuang, sisanya 24 tambah 7. Ya. Oke. Oke, 15 menit lagi. Oke. Nah, kemudian percobaan pertama adalah kalau X3-nya, aduh, ini saya kayaknya harus agak ke kanan nih. Kalau enggak bertumpuk-tumpuk. Oke, saya buat nah sana gitu ya.
X3-nya sama dengan 0 gitu ya. Berarti kalau X3 sama dengan 0, ini 0, sisanya 31. Sekarang saya mau coba yang X4-nya, kok X3, X2 ya? X3-nya di-include gitu. Kalau X3-nya di-include, artinya kan himpunan solusinya isinya apa? Tadinya kan X1 enggak, X2 enggak. Berarti ini isinya 24 kan ya himpunan solusinya. Maka saya tulis di sini 24, sisanya adalah 7, gitu kan ya? Oke. 24 sama 7 ya. Nah, dia tidak melanggar ini ya. Tadinya tidak melanggar yang dua-duanya gitu. 24 sama 7, 31. Nah, kemudian saya coba kalau ke sini X4-nya sama dengan 1 gitu. X4 sama dengan 1 artinya saya masukin si 7-nya kan ya, karena elemen keempatnya kan 7. Weight-nya ya. Berarti, oke, 24 tambah 7 kan 31 dan ini 0. Gitu. Nah, ini dapat kan ya? Ini ketika X4-nya 1. Maka ini adalah solusi kedua. Oke, coba kita lihat solusi keduanya. Solusi keduanya adalah X1-nya ditiadakan, tidak diambil, X2-nya tidak, X3-nya diambil, X4-nya diambil. Ya. Jadi solusi keduanya adalah 0011. Solusi keduanya adalah 0011. Gitu ya. Jadi ini berarti kan 11 ditambah 13 ditambah 7. Yang ini 24 ditambah 7. Harus sama ya. Ini kan 20 ya. 20 kan ya. 13 tambah 7 tambah 11 berarti 31. Ini 31. Itu. Ada lagi nggak Bu solusinya? Tadi sih kalau dicontekan yang di slide-nya cuma 2 sih ya. Nah, tapi tugas kalian adalah bukan yang ini sih, meneruskan pohonnya sampai selesai gitu ya. Tapi kalau kalian bandingkan dengan pohon sebelumnya yang saya tunjukkan di slide yang tadi pad-nya banyak sekali, maksudnya si node-nya kan di-generate banyak gitu ya. Maka yang ini tidak gitu karena ya ini sampai sini udah diputus, sudah di-kill, sampai sini udah di-kill, sampai ini udah di-kill. Jadi banyak sekali node yang tidak perlu di-generate ya, tidak perlu dievaluasi kalau kita pakai backtracking. Begitu kira-kira.